ada beberapa warga yang mungkin ini provokasi dari si dukun tersebut cuy. Kayak nggak seneng kan, malam-malam lu bayangin cuy, didatengin rumah si Abah dan diusir paksa si Abah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini cuy, gua bakal ngebawain cerita di tahun 50 atau 60-an nih. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya seperti apa, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gua di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gua juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa nih. Kita sebat-sebat dan jangan lupa ngops. Dan gue mau ngasih tahu satu hal nih buat kalian-kalian. Kan gue suka ngadain open trip nih ya. Kan ada lah, maksudnya di beberapa yang sering ikut open trip gue itu langganan gitu kan. Beberapa kali naik gunung, ada satu apa ya, bisa dibilang peserta belum sering banget gitu sama gue. Pernah sekali naik sama gue. Pas awal itu gue minta izin ke orang tuanya dengan ya udahlah nggak apa-apa, anggaplah itu dari servisan gue gitu kan. Gue minta izin sama orang tuanya ngizinin naik gunung sama gue. Tiba-tiba dia naik gunung lagi, tapi bukan melalui jasa open trip gue. Dan tiba-tiba orang tuanya tuh nanya ke gue, kok anaknya belum sampai rumah? Gue kan langsung garuk kepala ya. Gue bilang, bu, saya nggak ngadain open trip dan anak ibu juga nggak tahu kemana, saya bilang gitu kan. Dan di situ pun kayak, tolonglah buat kalian nih, kalau naik gunung sama gua, lu bilang sama gua nih orangnya nih yang bawa naiknya, lu gua ngapa-ngapain atau gua nggak ada tanggung jawab, lu bisa laporin atau lu bisa apapun itu silahkan gitu. Tapi kalau lu naik sama orang lain jangan pernah bawa-bawa nama gua gitu cuy. Gua tidak ikut tanggung jawab kalau kalian tidak ikut trip sama gua. Intinya jangan bawa nama gua lah, gitu aja sih. Kalau lu naik sama gue ya segala sesuatunya, lu naik selamat, pulang selamat, dan gue bisa pastiin lu sampai rumah selamat. Udah itu aja. Tapi kalau sama orang lain ya tolong jangan bawa gua nama gue lah ya, gitu kan. Dan nanti yang ada guanya sendiri yang jelek ya. Walaupun gua nggak jelek di mata si orangnya atau yang lainnya, ya gua kan jelek di mata keluarganya gitu kan. Karena naik sama orang tiba-tiba bilangnya sama gua gitu kan. Aduh, ada baik. Dan oke lah, kita skip. Kita akan lanjut ke ceritanya. Jadi cerita ini tuh berlatar belakang di tahun 50 atau 60-an lah cuy ya. Si orangnya juga tidak bilang kalau cerita ini di tahun 60-an, tapi kurang lebih di tahun 50 atau 60-an. Jadi pada saat itu ada sebuah desa. Desanya ini bisa dibilang desa lumayan cukup besar. Dan ada satu sesepuh. Bisa dibilang dia tuh bukan sesepuh cuy. Cuman kalau di kampung tuh pasti kan ada namanya orang tua gitu kan. Kayak misalnya, oh ini sesepuhnya, ini sesepuhnya, ini sesepuh. Dia tuh dianggap sesepuh itu ya oleh sama warga-warga di situ aja gitu. Dan umurnya tuh kurang lebih sekitaran 50 atau 60 tahunan juga cuy. Nah, kenapa bisa dibilang sesepuh? Karena banyak dari warga itu suka minta tolong atau bantuan ke Abah ini. Kita sebut aja Abah lah ya cuy. Karena kalau untuk orang tua pasti gua akan jawab, akan kasih nama Abah atau Aki gitu kan. Nah, si Abah ini sering bantuin warga. Kayak misalkan kalau zaman dulu kan dokter masih masih sedikit lah gitu kan. Dan Abah ini suka bantuin, bukan kayak dukun atau cuman ngasih air doa gitu, enggak cuy. Jadi misalkan ada sakit nih, kaki kesleo, dia sering ngurutin. Terus ada sakit gatal-gatal, dia ngambil obat herbal. Intinya selain dibacain air doa, ya ada terapinya juga gitu cuy, dikasih obat herbal kayak gitu. Dan si Abah ini nggak pernah narifin atau matokin harga. Misalkan ada orang kesusahan, terus datang ke rumah Abah minta tolong. Kalau memang Abahnya lagi sehat, terus Abahnya ini lagi baik-baik aja, nggak ada kegiatan atau nggak sibuk, ya diobatin.
Dan setelahnya kalau udah ya mau pulang silakan gitu. Nggak yang mana nih ongkosnya, nggak ada kayak gitu. Dan bahkan warga pun ada yang suka ngasih, ada yang enggak. Bahkan ngasihnya itu sebetulnya bukan berupa uang, tapi kayak makanan lah, kayak beras atau dari hasil pertanian di kebunnya itu cuy. Berhubung si Abah ini orangnya yang dermawan, baik hati, bahkan dia ini tidak bertingkah orangnya, pasti akan ada orang-orang yang sirik dan iri. Orang baik itu pasti banyak banget yang sirik cuy. Ternyata di satu kampung ini ada satu, bisa dibilang dukun lah. Dia pun orang yang sama kayak Abah. Cuman bedanya kalau si dukun ini suka ngasih tarif dan harga gitu cuy. Jadi ya cari duit lah intinya gitu kan. Dan ngerasa gara-gara ada si Abah ini, walaupun si dukun ini pun nggak tahu dapat ilmu dari mana itu aki-aki gitu kan, kayak aji mumpung aja. Padahal kan Abah kan nggak pernah naripin. Sirik dan iri lah. Dan karena kesirikannya ini, si dukun ini tuh cari cara gimana buat nyingkirin si Abah ini. Dengan berbagai cara sebetulnya sudah dilakuin, tapi lagi-lagi berujung kegagalan. Namanya orang niat jahat, pasti akan ada satu cara di mana dia bisa ngejatuhin orang tersebut. Namanya udah niat mah cuy gitu kan, cara apapun dipakai. Akhirnya si dukun ini tuh kayak bersekongkol dengan satu warga. Jadi intinya si satu orang ini tuh dibayar, minta berobat ke si Abah. Dan intinya setelah diobatin, bilanglah kalau dia tuh nggak sembuh dan malah justru penyakitnya itu makin parah. Si orang yang disuruh sama si dukun ini udah datang ke si Abah. Dia udah diobatin sama si Abah, diurut. Jadi gara-gara perkara kesleo gitu kan, akhirnya udah pulang. Dan sekitar 2 atau 3 hari setelah si Abah ini ngurutin orang tersebut, si orang ini tuh kayak kesal dan bilang, wah ini gak benar nih Abah, nih bohong, penipuan, bla bla bla. Intinya provokasi lah. Provokasi sebetulnya dari sekian banyak warga di situ pun gak terlalu menghiraukan atau ya udahlah bodo amat gitu kan, cuma segelintir orang doang. Cuman ditambah provokasi dari antek-antek si dukun ini cuy, yang bikin beberapa warga di situ pun ikutan jadi kepanasan. Dan bahkan padahal Abah ini nggak pernah, Abah ini punya cacat di mana ketika sakit terus tiba-tiba makin parah, nggak pernah ada kasusnya seperti itu. Nah dari provokasi itu muncullah narasi-narasi yang dimana beberapa warga yang pernah diobatin sama Abah ini, dia tuh wah iya nih dulu juga gini. Mulailah kesulut emosi, demo nih ceritanya, dan minta, entah ada angin apa, minta si Abah ini untuk diusir dari kampung tersebut. Cuman di situ kan walaupun zaman dulu belum ada RT, kayak apa ya, kades atau ya di kampung kalian sebutannya apa sih kalau zaman dulu tuh kan, kalau sekarang mah RT nih. Ya intinya tetua lah gitu kan. Tetua kampung di situ tuh bilang nggak bisa kayak gitu. Dan Abah pun ditanya-tanya lah, ini gimana bisa kayak gini. Dan Abah pun tidak merasa kalau penyakitnya itu bisa berlebihan. Dan Abah pun akan menjamin ya udah, gua bakal obatin dan sembuhin bener-bener sampai sembuh. Tapi si orang ini tuh kayak nolak dan gak mau. Dan dia bilang, gue daripada berobat lagi ke si Abah, mendingan gue berobat ke si dukun aja, yang pasti dia udah, walaupun dia ada tarifnya, intinya dia bisa nyembuhin gitu kan. Dan si Abah cuman bisa tarik nafas doang. Dan keluarga dari si Abah ini udah kayak panik dan kebingungan kan. Singkat cerita, masalah itu tuh masih belum berakhir nih cuy. Dan rumor udah beredar kemana-mana bahwa si Abah ini pasiennya selalu dibikin sakit. Ya intinya dia tuh ngobatin orang tuh tidak berbekal ilmu. Pada intinya seperti itu. Abah udah dicap jelek sama warga situ dan beberapa warga lainnya yang di luar dari perkampungan itu. Singkatnya, sampai ada beberapa momen, ada beberapa warga yang mungkin ini provokasi dari si dukun tersebut cuy. Kayak nggak seneng kan, malam-malam lu bayangin cuy, didatengin rumah si Abah dan diusir paksa si Abah ini. Sempat jadi kerusuhan atau keributan pada malam itu. Dan termasuk tetua kampung pun itu nggak bisa berbuat apa-apa, karena banyak dari warganya pun kayak setuju. Ya bayangin, satu lawan rame-rame gimana sih gitu kan. Dan si Abah ini bener-bener dipaksa diseret dari rumah sampai entah kemana gitu cuy. Pokoknya bener-bener diseret.
Dan ternyata si Abah ini diseret di sebuah pinggir kampung atau kayak batas antara kampung gitu kan, gapura kampung. Di situ ada sebuah pohon dan diikat. Sebenarnya di awal-awal ini warga ini nanya, lu mau tanggung jawab gak? Atau lu mau cabut? Tanggung jawab lu adalah cabut dari kampung ini. Dan Abah ini nggak mau. Sebenarnya nggak ada kekerasan, ya cuman diikat doang gitu kan. Dan istri anak-anaknya ini kayak nangis gitu, tolong lepasin suami gua, lepasin suami gua. Entah siapa yang memprovokasi, mungkin dari si dukunnya. Itu semua warga jadi tersulut emosi sampai akhirnya ngelemparin si Abah pakai batu. Lu bayangin, orang kagak salah apa-apa. Ya walaupun memang ada beritanya seperti itu kan nggak bisa dibuktikan benar atau enggak juga kan. Dan ya intinya main hakim sendiri. Si Abah ini dilemparin pakai batu. Tetua desa cuman bisa geleng-geleng. Dan termasuk Abah ini bisa dibilang punya, bukan anak buah ya, yang sering kerja. Kita sebut aja namanya Cecep. Cecep pun nggak bisa nolongin si Abah pada saat itu karena yang dilawannya adalah banyak warga. Dan setelah warga ngelemparin ngerasa udah puas nih, warga itu ninggalin gitu aja. Dan Abah ini itu tuh dilepasin talinya sama beberapa warga yang memang masih care sama Abah, sama tetua desa, sama si Cecep ini dilepasin. Kondisinya sebetulnya masih hidup dan buru-buru dibawa ke rumah nih cuy, dibawa ke rumah terus diobatin. Dan lambat laun gara-gara fisik Abah memang yang sudah tua, akhirnya Abah ini meninggal dunia cuy. Di situ keluarganya tuh bener-bener sedih banget dan gak habis pikir kok bisa-bisanya Abah meninggal dalam kondisi seperti ini. Dan hal yang paling parah adalah ketika meninggal banyak warga pun gak ngelayat atau gak nganterin Abah ke tempat peristirahatan terakhir. Ada beberapa warga yang memang bantuin gitu kan, termasuk si Cecep ini cuy. Akhirnya setelah dimandiin terus dibawa ke makam gitu kan, dikuburin. Dan di situ pun semua keluarga atau dari istri dan anak-anaknya itu kayak dalam hatinya benar-benar nggak ikhlas dengan apa yang udah dilakuin. Dan si tetua kampung pun bilang ke anak-anaknya, ke istrinya, Bu, mohon jangan pernah diambil untuk jadiin balas dendam, terutama ibu dan anak-anak ibu. Tapi mereka semuanya diem dan bungkam, nggak ngomong sama sekali cuy. Di situ pun akhirnya ya sudahlah, yang penting tetua nih memperingati yang lain untuk berhati-hati. Karena tatapan dari istri dan anak-anaknya ini kayak kesel. Bener-bener kayak wah ini udah nggak bener nih, pasti akan ada yang namanya balas dendam. Singkat cerita, setelah dimakamin si Abah ini cuy, si istri dan anaknya ini pulang kan. Sedangkan si Cecep yang pesuruhnya ini atau ya yang sering kerja ini kayak dia mikir dalam hati itu kayak aduh, Abah nasibnya kayak gini banget ya. Dan karena memang Abah ini baik banget sama si Cecep. Cecep ini kayak ya udahlah gue bakal ngaji di kuburannya. Memang pada masa itu bukan tipikal kayak zaman sekarang ya yang penakut-penakut ya. Bodoh amat gitu masalah di kuburan kayak kuburan baru kayak ya kalau dia niat gue mau bener mah ya bener aja gitu kan. Di hari malam pertama Cecep itu ngaji lancar. Hanya ada beberapa cibiran dari beberapa warga yang bilang ngapain sih lu pakai ngaji-ngaji segala, lebay banget, udah tahu orang salah lu masih kayak gitu. Tapi Cecep tuh nggak menghiraukan omongan orang. Bahkan si dukun ini tuh antek-anteknya tuh bilang, lu daripada masih kerja sama Abah, ya mungkin sekarang masih ada istri, ya mending lu kerja sama gua. Kebun gue juga banyak, lahan gue juga banyak, gaji gue gede. Tapi Cecep diem aja cuy, diem aja, nggak menghiraukan dari omongan si orang-orang tersebut. Sebetulnya Cecep pun punya feeling dan firasat yang buruk terhadap si dukun ini, bahwa yang ngelakuin kejadian tersebut adalah ya mungkin akibat dari fitnah si dukun ini gitu kan. Singkat cerita, Cecep ngaji 1 malam itu aman, ngaji 2 malam itu aman. Di malam ketiga ada beberapa perbedaan, yang dimana ketika Cecep ngaji di depan kuburannya Abah cuy, kuburannya ini tuh kayak seolah retak dan keluar asap dari dalam kuburannya ini cuy. Cecep tuh kayak mikir kan, astagfirullahaladzim, kok bisa-bisanya. Cecep itu bener-bener langsung ngejauh dari kuburannya itu. Dia tuh ngumpet di salah satu pohon sambil penerangan pada saat itu kan masih pakai obor ya, yang ditancepin gak jauh dari si makamnya itu. Dia mundur nih cuy. Cecep itu kayak merhatiin. Semakin lama diperhatiin, kuburannya itu makin lama makin ngebelah.
Dan ada yang muncul satu sosok dari dalam kuburan tersebut. Memang yang muncul ini tidak berpakaian atau tidak berbungkuskan kain kafan, tapi tiba-tiba tuh kayak pakai pakaian yang biasa Abah pakai, tapi dengan kondisi Abah yang benar-benar serem banget. Dan hal yang paling parah adalah ketika udah bangun atau udah ada yang keluar nih, muncul set, Abah ini nengok seolah tahu bahwa di situ tuh ada si Cecep, nengok dengan tatapan bola matanya putih semua. Tapi Abah yang sudah menjelma jadi setan atau demit ini cuy, Abah itu tidak menghiraukan si Cecep ini, cuma nengok, balik lagi dan jalan pergi. Cecep yang udah ketakutan langsung ngibrit lari. Bahkan obornya itu ditinggalin. Jadi kayak lari itu benar-benar dalam kondisi gelap. Cecep udah kepentok, udah kepleset, udah nabrak-nabrak apa gitu, udah bodo amat karena Cecep tuh benar-benar udah ketakutan. Dan karena memang pada saat itu juga gelap banget kan, dengan susah payahnya Cecep pun akhirnya sampai di rumahnya dan nyeritain kejadian tersebut sama beberapa keluarga dan beberapa yang ada di rumah itu gitu kan, bahwa dia ngalamin kejadian tersebut. Tapi keluarganya tuh kayak bilang, alah lebay banget sih gitu kan, bohong. Tapi Cecep tuh benar-benar ngeyakinin, dan bahkan Cecep pun kayak, ayo kita ke kuburannya. Sedangkan keluarga Cecep tuh kayak, udah nggak usah Cep, ya tahu Abah itu difitnah, tapi nggak boleh segitunya juga Pak Mali, kasihan Abah udah meninggal gitu kan, masih diomongin aja, udah biarin aja, ikhlasin aja gitu kan. Tapi cuy, gara-gara ya orang tuanya nggak mau memperdulikan omongan dari si Cecep ini, udah gini aja, besok aja kita ceknya, kalau malam-malam kan nggak mungkin, ya udah besok aja. Dan si Cecep pun manggut cuy. Akhirnya Cecep ini istirahat ke dalam kamar, dan Cecep ini kayak mikirin nih, sebelum tidur tuh dia mikirin apa kejadian tadi itu beneran atau enggak. Karena saking capeknya mikirin tentang kejadian tersebut cuy, akhirnya Cecep ini istirahat dan tidur. Singkat cerita, jam pagi itu bangun dan Cecep ini langsung nagih janji orang tuanya, ayo kita ke kuburan Abah. Dan karena orang tuanya juga ngerasa gak enak udah janji gitu kan, dibawa ke kuburan Abah. Dan sesampainya di kuburan Abah, ternyata benar cuy, kuburan Abah itu benar-benar kebelah. Dan Cecep langsung ngelaporin kejadian ini ke sesepuh dari kampung tersebut. Dan ketika udah dilaporin, terus cobalah digali makamnya si Abah ini, ternyata jasadnya Abah itu bener-bener gak ada sama sekali cuy, bener-bener hilang, termasuk kain kafannya pun hilang. Mulailah ada kepanikan dari raut muka ketua desa ini cuy, kita sebut RT aja lah ya biar gak ribet. Si RT ini cuy udah mulai panik kan, wah kemana nih, apa ada yang nyolong atau gimana. Sempet si ketua RT ini tuh kayak gak percaya juga dengan apa yang diceritain sama si Cecep ini, karena kok bisa orang udah meninggal tiba-tiba bangkit dari kuburnya dan jalan gitu aja, sedangkan arah tujuannya pun nggak tahu kemana gitu kan. Tapi ya udahlah, si ketua RT ini coba akan cari, ya siapa tahu memang makamnya ada yang gali, ada yang nyolong dan sebagainya gitu kan, akan cari tahu dulu. Yang penting jangan pernah berpikiran hal yang aneh-aneh. Sedangkan setelah dari kejadian itu, RT dan Cecep ini ngelaporin lah ke si istri dan anak-anaknya. Tapi respon dari istri anak-anaknya cuman datar dan biasa-biasa aja, melainkan ya udah cuek aja. Dan bahkan ada sebuah ucapan dari si istrinya itu yang bilang, udah waktunya Abah buat balas dendam ke kalian semua, dan selamat menikmati balas dendam dari Abah. Dan dari situ pun si istri Abah ini kayak bilang, Cep, jangan pernah ikut campur urusan ini. Dan ibunya si Cecep pun bilang, kalau bisa setelah maghrib jangan keluar rumah. Mulai dari 3 hari ke depan, setelah maghrib jangan pernah keluar rumah. Dan itu tuh diomongin ke ketua RT dan sebagainya cuy. Pokoknya orang-orang yang memang pada saat itu pun care sama Abah. Sedangkan orang-orang yang pernah ngejahatin Abah ini kayak nggak percaya, apaan sih, lebay-lebay gitu kan. Jadi kayak ada pihak yang akan nurut, ada pihak yang nggak nurut. Singkat cerita, di situ pun udahlah nggak terlalu dipermasalahkan, dan antara iya percaya dan iya nggak juga gitu. Setelah dari 3 hari, ada beberapa keanehan dari kampung tersebut yang pada awalnya
Biasanya kan kalau di kampung itu suka ada suara jangkrik kalau sore, atau suara tongeret, atau binatang-binatang yang memang akan hidup di malam hari. Tapi setelah 3 hari dari kejadian itu, semua suara binatang itu senyap. Bahkan angin aja nih cuy, angin yang semriwing untuk ngademin badan, itu tuh bener-bener nggak ada sama sekali. Seolah kampung ini tuh bener-bener kayak di ruangan tertutup. Jadi nggak panas. Zaman dulu kan kalian tahu sendiri, pohon di mana-mana. Dan Cecep keinget omongan dari si istrinya Abah ini cuy. Dan setelah ingat omongan dari istrinya Abah ini, Cecep ini bilang ke orang tuanya, "Bu, pokoknya kalau ada apa-apa kita jangan keluar deh. Antara percaya dan enggak, tapi ibu sendiri udah ngeliat kan apa yang aku ceritain itu ternyata benar." Ya walaupun ibu itu nggak ngeliat sosok Abah pas keluar dari hiburan itu, tapi tolong ibu dan semua keluarga yang di rumah kita atau keluarga-keluarga kita jangan pernah ada yang keluar setelah maghrib. Dan keluarganya pun karena memang udah percaya nih cuy, jadi dia tuh nurut. Singkat cerita nih, di hari pertama teror si Abah, Cecep udah nutup pintu truk. Sekitaran jam 7 atau jam 8, mungkin itu belum ada kejadian apa-apa. Masih kayak senyap, tenang gitu kan. Tapi hawanya tuh panas. Adalah kepikiran Cecep untuk ngintip di bagian jendela. Cecep ini ngintip, dan dia tuh bener-bener dari jam 8 ya mungkin selama beberapa jam gitu, dia tuh merhatiin jendela. Dan ada satu momen dimana penerangan pada saat itu di luar adalah pakai lampu atau lampu obor gitu kan. Ada momen dimana ada orang lewat, dan Cecep bener-bener orang yang kerja sama Abah terus-terusan gitu, pasti akan tahu majikannya itu seperti apa. Dan orang yang lewat itu mirip banget perawakannya seperti si Abah ini. Awalnya dia ngeliat tuh kayak, kok Abah ya? Awalnya cuma ngelewat ke depan doang. Dan ada momen dimana si Abah ini diem nih cuy. Dan tiba-tiba balik lagi dan hampir mau masuk ke rumah. Jadi kayak cuman masuk ke depan pekarangan atau kayak halaman rumah gitu kan. Berdiri sambil natap ke Cecep, sambil natap gini aja. Entah ngasih isyarat apa, Cecep langsung keringet dingin dan ketakutan. Bahkan seluruh badannya itu sampai merinding. Ngelihat gelagat Cecep yang aneh, keluarganya ini nanya, "Cep, lu ngapain sih? Lu ngeliat apa? Cecep nggak bisa ngomong. Dan keluarganya semua ngeliat. Dan pas ngeliat di jendela, semua keluarganya bener-bener panik. Bahkan sampai ada yang teriak histeris gara-gara semuanya ngeliat perwujudan dari si Abah yang diem di teras. Karena panik gitu kan, semuanya di dalam rumah, wah setan gitu kan. Mereka tuh semua kayak maksa si Cecep buat ngejauhin jendela, ditutup, cekrek gitu kan. Dan mereka kumpul di satu titik. "Cep, itu siapa? Itu siapa?" Tapi Cecep nggak bisa ngomong sepatah kata pun. Dan semua keluarganya Cecep itu cuma bisa diem di satu titik ini sampai pagi hari. Dan nggak tahu tuh si Abah itu masih ada di luar atau enggak gitu kan. Singkat cerita, ada salah satu keluarga dari Cecep ngeberaniin diri untuk melihat jendela, dan ternyata memang udah keadaan normal. Namun ketika keadaan normal ini, ada beberapa warga yang lagi kayak lari-lari gitu, dan kayak gelagatnya aneh nih. Sampai akhirnya ditanya lah ke beberapa warga, ada apa nih kok tiba-tiba rame gini, ada apa?" Ternyata ada satu warganya itu yang meninggal dunia dalam kondisi tidak wajar. Yang awalnya keluarga Cecep ini panik gara-gara ngelihat si Abah gitu kan, sosok si Abah. Terus tiba-tiba ngedenger hal yang gak wajar ini, akhirnya kayak ya udahlah, kejadian semalam itu dilupain. Dan keluarganya Cecep termasuk Cecep pun ngelihat tentang siapa sih yang meninggal. Ternyata yang meninggal itu adalah orang yang ngaku-ngaku kakinya sakit makin parah, dengan kondisi kakinya bener-beneran sakit parah, dan bahkan sebelah dari kakinya itu hilang, nggak tahu kemana. Dan kondisi dari si orang yang meninggal ini cuy, dengan kondisi matanya melot dan lidahnya ngejulur keluar, seolah lidahnya tuh ada yang narik sampai panjang banget. Di situ bener-bener kayak ini tuh bukan kasus kecelakaan biasa, bukan kasus gara-gara sakit, tapi kasus gara-gara dibunuh gitu kan. Dan di situ pun akhirnya si orang ini tuh dikebumikan atau dikuburin gitu kan.
masih belum ada rumor yang aneh-aneh, atau bisa dibilang ya ini gara-gara kasus pembunuhan aja. Hari kedua teror dari si Abah. Di hari kedua teror ini sempat ada beberapa warga yang kayak ya mungkin jaga malam kali ya, jaga malam gitu, kayak lewat ya entah habis dari mana gitu. Momen si Cecep ini di dalam rumah dan keluarga di dalam rumah juga, bahkan nggak boleh yang namanya ngelihat pintu lagi. Itu kedengaran suara orang teriak minta tolong. Tolong, tolong, tolong. Cecep ini sebenarnya pengen ngecek siapa sih yang minta tolong, dan suaranya pun nggak asing soalnya ya memang itu warga dari situ gitu kan. Tapi dilarang sama keluarga si Cecep ini. Jangan Cep, jangan Cep, jangan Cep. Dan ternyata bener cuy. Keesokan paginya itu ada lagi korban yang meninggal dunia lagi dengan kondisi yang mengenaskan lagi. Bener-bener kayak diteror habis-habisan. Dan bukan cuma nerornya tuh bukan cuma nakut-nakutin, tapi kayak sampai segitunya cuy. Dan di situ pun Cecep pun berdiskusilah sama beberapa warga atau berdiskusi sama RT-RT-nya di situ cuy. Pak, ini kayaknya sesuai dari omongan yang di ucapin sama si istrinya Abah ini. Kalau Abah ini kayaknya nuntut bales, dan nggak mungkin juga Abah bisa bangkit atau bisa bangun dari tidur dari kuburannya tanpa ada sebab. Karena setahu Cecep, Abah ini orang yang taat beribadah, jadi tidak mungkin melakukan hal yang seperti itu. Dan ini pasti ada sesuatu hal yang dilakuin dari si pihak keluarga atau melakukan sebuah ritual cuy. Ya di situ pun ketua RT itu nggak bisa ngambil tindakan kan, karena tanpa adanya bukti dan nuduh sembarangan pun itu akan bisa menimbulkan fitnah yang baru, dan malah nanti warga-warga di sini pun akan melakukan hal yang sama kepada si istri dan anak-anaknya ini. Ya sudahlah, kita lihat perkembangannya ke depannya akan seperti apa. Singkat cerita cuy, setelah 2 malam yang penuh dengan teror ini malam ketiga nih. Malam ketiga. Sebelum malam ketiga, RT ini udah ngehimbau untuk beberapa warga untuk tidak keluar. Intinya antara percaya dan enggak, lu wajib jangan keluar. Sebenarnya ada beberapa warga, hampir semua sebetulnya nurut cuy. Tapi walaupun memang banyak warga yang nggak keluar, mereka tuh ngedenger ternak mereka kayak kambing gitu, itu teriak terus. Jadi kan otomatis kayak si warga yang punya kambing ini otomatis keluar kan, dan ngerasa bahwa kambingnya kenapa-napa keluar. Dan di malam ketiga ini pun masih ada korban, yang dimana korbannya bukan cuma manusia, melainkan ada semua ternak dari si orang yang meninggal ini. Itu ludes semua dengan kondisi yang aneh juga cuy. Bukan dicolong, bukan apa, tapi mati dalam kondisi ya kayak dicabik-cabik gitu kan. Di situ pun kayak semua warga udah mulai panik dan ketakutan, loh kok bisa gitu kan. Dan bahkan semua warga di situ pun tidak punya pikiran bahwa kejadian ini adalah gara-gara si Abah atau tuntutan balas dari si Abah. Karena memang setelah dari kejadian itu nggak ada satu orang pun yang ngelihat perwujudan dari si Abah kecuali keluarga Cecep, dan termasuk si Cecep juga. Warga ini akhirnya berbondong-bondong lah meminta bantuan ke si dukun yang waktu itu fitnah si Abah. Dan si dukunnya pun menyanggupi akan membantu warga semua dengan catatan si dukun ini minta imbalan, dan semua warga pun sepakat. Jadi si dukunnya ini kayak ngasih sebuah jimat ke banyak warga, yang dimana jimatnya ini wajib digantungin di depan rumah, tiap pintu depan, pintu belakang, dan di misalkan kalau punya ternak ya di kandangnya lah. Tapi cuy, ternyata jimat itu belum terlalu paten lah, karena walaupun memang faktanya nggak ada yang meninggal di hari keempat, tapi ada beberapa ternak warga itu yang mati. Di situ pun si dukun pun kayak bersilat lidah lagi, atau bisa dibilang ya lu kalau mau lebih paten ya lebih mahal lah gitu kan, dan bayarannya pun harus lebih gede gitu. Walaupun si dukun pun bingung kan, sebenarnya ini apa sih gitu, dan kenapa gitu. Sempat ada rasa pengen tahu lah siapa sih yang lakuin hal ini. Dia tuh akhirnya di malam kelima dia ngutus satu anak buahnya buat keliling desa untuk di malam hari, sekitaran 2 orang. Dan ketika keliling desa
salah satu anak buahnya ini meninggal, dan sedangkan salah satu anak buahnya lagi itu dengan kondisi sebenarnya harusnya nggak bisa hidup sih cuy, tapi entah kenapa kayak seolah ngasih pesan buat ke si dukun ini. Jadi ketika sampai, si orang ini tuh bilang, yang sekarat ini tuh bilang bahwa yang mereka lihat adalah sosok Abah yang nyeremin dengan senjata yang ada di tangannya. Dan si Abah ini bilang kalau Abah akan nuntut balas ke si dukun ini. Dan sampai akhirnya cerita ini akan gue lanjut di part 2-nya. Dan ya kalian tungguin aja part 2-nya ya, karena cerita ini masih lumayan cukup panjang. Dan gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.